kali ini hari Jumat saya cuma mau bertanya ya, kemarin kita belajar sudah sampai mana ya untuk SPE? Masih ingat nggak? Untuk SPE sampai mana? Lupa. Mungkin karena terlalu banyak materinya. Ya udah, nggak usah dibahas. Saya mau bertanya ke kalian. Untuk kali ini kita agak sedikit free. Saya kasih waktu free untuk hari ini. Saya tidak bahas masalah teknik. Cuman saya minta kameranya dikeluarin aja supaya saya bisa lihat wajah kalian. Untuk hari ini saya cuma bertanya. Kita sekolah itu kan teknik. Ya, ini pertanyaan yang paling logika sekali. Dan ini sifatnya hari ini diskusi. Saya tidak bahas SPE, saya tidak bahas P3E. Enggak saya bahas. Saya cuma ingin bahas. Sebentar, ini kalian pada lulusan. Ada persiapan apa menuju kelulusan? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Persiapan menuju kelulusan apa yang harus kalian siapkan? Nanti kita diskusi, kita sharing dengar sama teman yang lain. Ya, itu yang pertama. Ya, sebelum lulus ini apa yang perlu dipersiapkan? Yang kedua, jika bekerja pada bidang apa? Yang ketiga, jika sekolah bidangnya apa? Seperti itu aja ya. Kita tidak ada bahas SPE pemrograman atau apa, enggak. Kita hari Jumat kita santai dulu aja ya. Minggu-minggu kemarin udah dipenuhi kalian dengan saya, udah padat banget. Kemarin sengaja saya off-kan juga gitu ya, untuk merefresh pikiran kalian, jadi nggak ada beban. Nah, nanti saya mau tanya satu-satu ke kalian, perencanaan setelah lulus. Kalaupun harus sekolah kemana, kalaupun bekerja pasti punya cita-cita. Nah, kemudian persiapannya apa? Nah, ini kan pertanyaan yang paling mudah ya. Tetapi kalau saya kembali bertanya ke kalian, misal kalian interview kerja, pertanyaan yang paling gampang dan paling susah dijawab, bisa apa kalian kalau diterima bekerja di perusahaan kami? Nah, pertanyaan yang gampang tapi susah dijawab ya. Kalau Anda diterima di perusahaan kami, apa yang bisa Anda lakukan untuk perusahaan kami? Nah, itu. Nah, sekarang satu-satu saya tanyain yang hadir. Yang nggak hadir saya nggak nanya, biarkan saja. Ya, ini supaya kalian ada pembekalan mental. Ya apa sih nanti kalau udah lulus itu ya apa? Mau apa? Terus kayak apa? Terus harus gimana? Jangan sampai kalian salah arah, ya. Jangan ada anak-anak elektro saya yang setelah lulus pada kebingungan mau kemana setelah lulus. Jangan. Mulai sekarang sudah harus dipersiapkan karena sudah waktunya. Bentar lagi gerbang kelulusan ada di depan kalian. Ya. Saya buka saja dulu dari bawah dulu. Haris Mukti. Haris, speak-nya Haris. Mic-nya dinyalain Haris. Ayo, kita diskusi ya, nggak bahas masalah teknik ya, kita diskusi ya. Haris kalau misalkan dah lulus, kira-kira Haris apa yang akan dikerjakan Haris? Itu. Haris harus punya rencana, perkiraan saja apa? Gimana? Ya lagi. Mau sekolah lagi rencananya? Atau bagaimana? Ya, Pak. Oh begitu. Kira-kira kampus yang akan dituju apa? Perkiraan ya aja, nggak apa-apa. Kita kan punya cita-cita ya. Yang dekat-dekat aja, Pak. Oh yang dekat. Nah nggak apa-apa ya, yang dekat. Kalau yang dekat kan, kalau sekitar Citra itu ada apa, SA Unggul, kemudian ada yang dekat Bitung itu Institut. Ya, PTI ada itu. Rencananya bidangnya apa Haris?
kalau bisa Pak. Kenapa? Kalau bisa apa? Elektro lagi kalau ada. Nyari yang ada elektro lagi. Oh gitu. Kalau nyari, berarti kamu merasa ilmu yang saat ini diperoleh belum maksimal, seperti itu kan? Ya itu, kalau emang kamu merasa sekarang masih belum maksimal, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu mungkin pelayanan kami para guru terhadap kalian belajar itu kurang, sehingga kamu mau berpikir untuk belajar nambah lagi. Atau yang kedua, kamu kepingin lebih expert ya daripada sekolah yang saat ini. Nggak apa-apa, itu namanya perencanaan. Ya nanti kalau misalkan kamu mencari untuk jurusan elektro sekitar kita, saya tidak tahu adanya di mana, tapi rata-rata sih kalau FA Unggul itu dia bukan elektro, tapi dia itu jurusan ini sistem informasi atau komputer, ya seperti itu. Nah kalau memang apakah elektro bisa menuju ke sana, bisa saja belajar ke pemrograman, ya. Nah, karena apa, nanti lebih banyak pemrograman, tinggal mood kamu aja. Kalau elektro kan banyak hardware, banyak software, tetapi kalau sistem informasi software penuh, ya hardwarenya nggak seberapa banyak, hardwarenya siap pakai, ya. Oke, saya udah dapat jawaban. Terima kasih Haris. Selanjutnya setelah Haris, saya mau bertanya. Selanjutnya, ya kenapa Haris? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya lanjutkan. Kalau belum ada interupsi, sekarang si Aditya Nurrohman. Nah, Adit rencananya setelah lulus mau kemana Adit? Ini rencana saya kerja dulu Pak. Bekerja. Nah, kalau bekerja, perusahaan yang kepingin dituju pertama kali apa yang dalam pikirannya Adit? Gajah Tunggal Pak. Gajah Tunggal, ya nggak apa-apa ya. Kita kan bercita-cita ya yang paling dekat. Jadi ada cita-cita jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjangnya itu mungkin cita-cita tuh ada dua untuk pekerjaannya, jangka pendek sama jangka panjang. Untuk sementara cari pengalaman kerja, saya mau ngambil di perusahaan swasta misalnya gitu. Nanti kalau sudah cukup waktunya, saya ingin berusaha untuk jadi pegawai negeri, ya. Itu jangka panjang, ya. Apakah perusahaan swasta juga bisa untuk jangka panjang? Ada banyak, ya. Tinggal kita yang membawa diri, itu aja. Nah, kalau untuk pekerjaan, Adit, ini saya saran ke Adit, namanya pekerjaan itu adalah rezeki. Jadi kalau memang dapat di bidang teknik, alhamdulillah, tidak pun tetap dikerjakan. Misalkan, wah, Adit cocoknya misalkan pas pada saat jatuhnya di produksi, tetap dikerjakan. Karena apa? Pekerjaan itu adalah rezeki, bukan mencari jurusan. Syukur bekerja di bidang kita, yaitu maintenance, tapi kalau enggak pun tetap dikerjakan. Terus saran saya itu tadi, tetap semangat aja, ya. Nah, sekarang apa yang harus disiapkan? Pertama yang harus disiapkan itu adalah bidang-bidang teknik kamu. Itu yang pertama, kalau nanti bekerja di bidang teknik. Bagaimana kalau nanti tekniknya kurang? Seleksi alam. Nanti alam yang akan menentukan kemana tepatnya kamu berada. Kayak gitu Adit, ya. Nah, oke Adit, gitu aja. Terima kasih Adit. Pak, sama-sama Pak. Selanjutnya, setelah Adit, Wijaya Rukmana. Wijaya Rukmana. Oh, nah ini. Ya Pak. Lulus sekolah rencana kemana Wijaya? Saya kerja Pak. Bekerja. Cita-cita pekerjaan yang terdekat kemana yang mau dituju kira-kira? Kalau sekarang sih ini Pak, PT Mitsuba. Oh, Mitsuba. Oh, perusahaan bagus itu ya, perusahaannya bagus. Ya, standar Jepang. Banyak kakak kelas yang masuk di sana, ya. Jadi perusahaannya bagus kok itu. Nah, kalau bekerja, bidang yang kamu akan geluti apa? Perkiraan kamu? Perkiraan saja.
Apakah relatif mengikuti pekerjaan yang datang atau punya cita-cita? Ini juga. Kayaknya relatif aja sih Pak. Kayak lainnya ya, jadi tergantung dengan pekerjaan yang diperoleh ya, seperti itu ya. Begitu Ya. Mau teknik ke jalan enggak ya, kita tetap jalan ya, itu aja. Oke, Wijaya, terima kasih Wijaya. Iya. Selanjutnya Dimas Yoga. Dimas Yoga. Iya Pak. Dim, lulus sekolah mau kemana Dimas rencananya? Niatnya sih mau kerja dulu Pak. Oh, mau bekerja dulu. Perusahaan yang terdekat mau diambil? Rencananya sih pengen itu Pak, nyari di sekitar Bekasi gitu lah Pak. Sekitar Bekasi. Nah, perusahaan apa? Iya. Apa ada spesifik perusahaan yang kamu tuju yang di Bekasi? Mungkin Epson Pak. Epson. Oh iya. Epson itu ada printer, ada apa ya? Epson itu ada beberapa kalau nggak salah ya. Itu. Nah, kalau ini buat kalian semua, kalau memang mau melangkah keluar Cikupa ya atau Kabupaten Tangerang, itu bagus untuk cari pengalaman, dan mungkin mau seterusnya juga nggak apa-apa. Yang penting satu hal, persiapkan keterampilan yang diperlukan, itu saja. Bagus kalau kamu punya cita-cita berani keluar di daerah Kabupaten Tangerang. Adapun misalkan putra daerah Kabupaten Tangerang nggak kepingin kemana-mana pun nggak masalah, industri banyak, lebih dari 3.000 ya di Kabupaten Tangerang, banyak banget ya. Kalau 1.000 aja dapat. Kalau saya bilang lebih dari 3.000, saya nggak bisa ngitung semua, tapi saya yakin banyak. Tapi kalau kamu mau berangkat sampai ke Bekasi, ya itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Semoga sukses Dimas. Oke, terima kasih Dimas. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya, Sama-sama, Pak. Dimas sudah, Wijaya sudah, Hari sudah, Pak Igali. Nah, Pak Igali, kalau lulus mau kemana rencananya? Iya Pak. Rencananya kemana kalau lulus? Kalau lulus rencananya? Saya mau nyoba di Patigat dulu Pak. Oh, Patigat, ya. Sama kayak itu tadi ya. Adit ya, kalau nggak salah ya, Patigat juga ya. Gitu. Jadi kalau di Patigat itu divisinya banyak. Ya, semoga saja yang mana saja bisa diterima. Kan dia ada ban, ada apalagi itu ya, macam-macam. Ada panbel ya, itu. Nah. Oke, bidangnya apa perkiraan Pak Ik nanti? Kalau mau bekerja maunya bidangnya apa? Perkiraan? Ya maintenance sih Pak, pengen apa? Oh, maintenance-nya. Oke lah, berarti sesuai bidang. Tapi kalau nggak pun, kalau dapat pekerjaan kesempatannya, oh ternyata nggak sesuai bidang, tetapi pekerjaannya, tetap aja namanya rezeki. Kerjain aja dulu, gitu ya. Nah, itu nanti kalau sudah di dalam, mungkin ada formasi untuk maintenance, baru bisa masuk. Itu hal yang wajar. Ingat, pokoknya jangan idealis, ya. Nggak usah idealis sama jurusan. Idealislah terhadap rezeki yang diperoleh. Ternyata rezeki saya ada di bagian produksi di Patigat. Yo, jalanin aja. Belum dapat rezeki untuk maintenance, nggak apa-apa. Ya, itu namanya rezeki. Satu ketika cita-cita itu akan terkabul dengan sendirinya dengan ikhtiar yang baik. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini ada Ramadhani. Nah, ada Ramadhani Ikhlas. Oke, Ramadhani Ikhlas. Gimana? Kira-kira lulus sekolah, Dani mau kemana rencananya? Kalau saya lagi pengen kuliah Pak, masuk jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, sekarang saya tanya, ilmu komunikasi itu yang Dani tahu itu kayak apa sih? Seperti apa? Tahu nggak ilmu komunikasi? Public speaking Pak.
kayak public buat ke- hubungan ke masyarakat nanti. humas ya. Iya Pak. Ya, itu CSO nanti, Customer Relation Officer. Iya, jadi public speaking, jadi hubungan masyarakat. Iya, iya. Iya Pak. Mengapa memilih itu? Apa yang membuat Dani tertarik ke situ? Karena saya orangnya suka, jadi senang ngobrol sama orang banyak, terus senang sama informasi yang menarik juga. Iya, iya. Ya, tidak ada masalah ya. Yang penting kamu punya arah dan tujuan. Walaupun sekarang jurusannya sekolah SMK jurusan elektro, lulus ngambil jurusan lain, tidak apa-apa. Yang penting satu hal, kamu yakin dengan tekad dan keyakinan itu ya. Banyak kok kakak kelasnya ada yang elektro ngambil jurusan hukum, pengen jadi pengacara katanya. Nggak apa-apa. Siapa? Ya, nggak ada masalah. Itu namanya cita-cita. Kita yang tahu selama perjalanan di SMK ini ternyata bukan membentuk kita di bidang teknik elektronya, tetapi malah membuka wawasan kita untuk melihat yang lain. Nggak apa-apa, yang penting satu hal, bertanggung jawab terhadap langkah kakinya. Saya yakin ini bisa. Ya udah, karena apa? Yang lebih tahu kehidupan ini untuk dijalani adalah manusianya. Ya, kalau saya sebagai guru, tugas fungsi saya di bidang ini. Tetapi selain itu, saya adalah pembimbing kalian kalau memang kalian memerlukan wawasan di luar sana. Ya, walau gimana pun basic saya adalah orang industri. Ya, bukan basic guru murni. Sehingga saya itu kepingin tahu anak-anak didik saya setelah lulus sudah punya cita-cita belum. Kalau belum itu yang repot, harus punya. Karena dengan tujuan apa? Supaya setelah lulus sekolah sudah tahu langkah kakinya harus kemana, bukan malah kebingungan. Gitu. Itu penting itu ya. Nggak apa-apa Dani, pokoknya ikhtiar saja ya. Kampus jurusannya apa Dani rencananya? Kampus yang dituju? Ya Pak. Kalau saya kan lagi mau ikut SBMPTN, pengennya Universitas Pajajaran sih. Ya, pokoknya semoga kamu berhasil di situ. Jangan lupa Cuma kayaknya kalau misalnya nggak masuk ya universitas yang dekat. Iya, amin Pak. bahasa Indonesia nilainya harus bagus. Ya Pak, amin. Ya. Terima kasih. Dikondisikan sama gurunya, bahasa Indonesia, PKN, ya gitu. Yang sifatnya umum, gitu. Karena apa? Seorang public speaking itu punya wawasan luas, gitu. Bagaimana matematika, fisika dan lainnya, kalau itu bidangnya teknik banget, itu yang kuat. Tapi kalau bidangnya non teknik, maka pelajaran-pelajaran secara umum. Tapi tetap matematika umum pelajarin saja, matematika di sekolah, kayak gitu. Cuman mungkin standarnya nggak setinggi untuk teknik, itu aja. Yang penting bahasa itu udah bagus. Ya Pak, terima kasih Pak. PKN, agama, karena apa? Kita semua belajar tanpa akhlak, tanpa agama itu nonsense. Ya, kita hanya jadi penjahat. Jadi lengkapi diri kita dengan ibadah keyakinan masing-masing. Kita punya banyak agama dalam yang diakui 5 agama, ya 5 agama. Kalian memeluk salah satu agama itu, misalkan kita Muslim dengan ajaran kita, ya yang non Muslim, teman-teman yang non Muslim dengan ajaran mereka. Jadi seperti itu. Tetap agama itu membentuk norma yang utama, ya seperti itu. Oke, terima kasih Dani. Selanjutnya setelah Ramadhani, Dimas Yoga tadi sudah. Parden, Pak, sama-sama Pak. Parden sudah ya tadi ya? Belum Pak. Makanya saya panggil. Saya belum. Gimana Parden? Rencana Parden apa nih Parden? Rencana Parden apa? Jangan setelah lulus SMK, saya pengennya sekolah lagi Pak. Oh, itu. Mau sekolah lagi. Sekolah seperti apa? Iya Pak. Parden. Kalau kemarin saya nyoba daftar di Polman Astra Pak. Oh, Polman Astra. Bidangnya apa nanti rencana kalau mau masuk sana? Saya udah pilih karena di sono ada 2 pilihan. Jadi pilihan pertama saya mekatronika, yang kedua itu teknik produksi manufaktur Pak. Oh, begitu. Iya,
Jadi informasi buat teman-teman, untuk poltek tertentu atau institut atau universitas tertentu yang sifatnya negeri atau kedinasan atau ada ikatan kerja, itu kalau emang sudah ada jurusannya, jangan keluar dari jurusan yang kamu pegang sekarang atau minimal mendekati sama. Elektro itu irisannya adalah mekatronika, ada. Kemudian ada lagi apa? Kayak misalkan, bentar ya. Jadi mekatronika ada, listrik ada. Ya, jadi jangan salah pilih. Kalau kalian sudah ngambil jurusan-jurusan itu, kalau kalian salah pilih, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kalian nanti mungkin untuk seleksi akan tersisihkan. Ya, sudah punya teman-teman pengalaman kakak kelasnya ya, ngambil di Poltek Gajah Tunggal jurusan teknik yang lain, gitu loh. Kan di situ sudah diketahui SMK-nya elektro, dia mengambil untuk teknik yang lain. Ternyata apa, dalam seleksi yang lamar kan banyak untuk masuk sana, akhirnya apa, disisihkan kayak gitu ya. Siapa tahu dalam seleksi masih diizinkan, tetapi nilainya harus lebih tinggi dari nilai di bidang sendiri, itu nggak apa-apa. Jadi kalau organisasi pilihan pertama itu adalah yang di bidang sendiri, yang kedua ke bidang yang lain karena cuma ada 2 pilihan, ya nggak apa-apa. Tapi pilihan utama ya ada di situ, gitu ya. Nah, ya pokoknya saran saya matematika, fisika, bahasa Inggris itu udah dipakai benar-benar itu. Nanti sparring level nilainya ada di situ ya. Kondisikan sama wali kelas ya. Oke Farden, terima kasih Farden. Selanjutnya ada Pak. Ade Karno. Ade Karno mana Ade Karno? Nah, ini ada Ade Karno. Iya Pak. Iya. Adik kira-kira habis lulus ini mau kemana Dek? Bekerja Pak. Bekerja. Rencana kerjanya di mana Adik kira-kira? Di Tunggal Pak. Gimana? Belum ada rencana? Tunggal. Di mana? Saya tidak menangkap suaranya. Mungkin Gajah Tunggal Pak. Oh, Gajah Tunggal. Oh, Gajah Tunggal. Gajah lagi ya, produk gajah. Ya, kalau emang ngambil juga. Kira-kira Ade Karno nanti kalau bekerja di Gajah Tunggal mau ngambil bidangnya apa? Perkiraan ya, cita-cita kan kita boleh punya cita-cita. Silakan. Maintenance Pak. Oh, nonton. Feeling saya ini Ade Karno pasti ada temen yang sama-sama nge-zoom bareng kita ini kayaknya. Suaranya menggema. Ya. Jadi gini Dek, kalau misalkan mau kerja di bidang maintenance, Iya Pak. ya secara otomatis kamu harus menguasai bidang teknik ya, itu tuh udah pasti. Terus yang utama namanya maintenance, mau kerja kotor, artinya kerja kotor itu apa? Tangannya kena oli ya, kerja kasar, pegang obeng ya, gergaji atau apa namanya, maintenance itu kerjanya itu banyak ya. Intinya adalah dia melakukan maintenance preventif terhadap mesin produksi dan sekitarnya, itu ya, itu maintenance. Karena maintenance itu ada maintenance umum juga ya. Maintenance umum itu ngurusi bangunan segala macam. Ada yang maintenance elektrikalnya, khusus listrik itu listrik mana, bisa luar. Ada yang listrik bagian dalam, ada yang sebagai teknisi mesin. Nah ya, banyak hal ya. Oke Ade Karno, terima kasih Ade Karno. Selanjutnya setelah Ade Karno, nah ini ada Raka Arya ya. Raka Arya, Iya Pak. mana ini Raka Arya? Ntar saya lihat dulu. Iya. Ya nih. Oke Raka, gak usah takut ya. Kok kelihatannya tegang banget. Raka setelah lulus mau kemana Raka? Perencanaan Raka pribadi kemana? Rencananya mau lanjut kuliah. Oh lanjut sekolah. Ambil kampus mana perkiraan yang mau dituju?
Yang mau dituju ke mana? Perusahaan apa? Kalau kampusnya sih negeri Pak maunya. Negeri. Di mana kira-kira? Mau di Universitas Gajah Mada sih Pak. UGM? Oh iya, bagus itu. Ambil jurusan apa UGM? Iya Pak. Pilihan pertamanya mau teknologi pangan, pilihan keduanya mau matematika terapan Pak. Oh iya, keren. Ya. Nah, untuk teknologi pangan ada masih kalimat depan teknologi. Berarti nanti kamu akan bersentuhan dengan teknologi. Ilmu elektronya nggak usah khawatir, masih kepake. Ya, kakak kelas ada yang di teknologi pangan, tapi saya lupa di mana kampusnya. Ya, dia masuk di teknologi pangan. Ya, kalau udah misalkan gizi, itu udah nggak bisa. Itu betul-betul pure anak-anak biologi atau SMA. Kemudian pilihannya yang kedua adalah matematika terapan. Jadi applied mathematics itu mempelajari teknik elektro. Wah, balik lagi kamu. Ya, matematika terapan itu banyak mempelajari teknik elektro. Ya, pemrograman, kemudian kenapa? Pemrograman itu matematika. Pemrograman terus elektronika ini apa? IoT atau apa itu matematika terapan itu banyak juga di situ. Jadi masih teknik gitu, ya, gitu. Oke. Pokoknya siapin mata pelajaran yang harus kuat adalah matematika, fisika, bahasa Inggris, ya itu wajib ya, kayak gitu. Kemudian nanti sparring level dengan SNPTN-nya ya, seperti itu. Oke, terima kasih Raka Arya. Selanjutnya, makasih Pak. Sama-sama. Latif udah belum Latif? Belum Pak. Oke, kalau gitu Latif, silakan Latif, ceritakan. Setelah lulus kemana Latif? Mau kuliah lagi Pak. Mau sekolah. Rencana yang dituju di mana Latif? Universitas Gajah Mada Pak. Oh, UGM bisa. Oh iya. Ambil jurusan apa rencananya Latif? Kalau nggak teknik industri, teknik elektro. Oh gitu. Nah, perkiraan di antara dua itu pilihan pertama apa? Teknik elektro. Teknik elektro. Nah, nanti gini, teknik elektro itu di dalamnya itu ada banyak. Jadi jurusan fakultasnya Fakultas Teknologi Industri. Jurusan itu teknik elektro. Program studi dibagi lagi. Misalkan sistem tenaga, masuknya ke listrik, mekatronika, elektronika, atau apalagi nanti elektroindustri atau apa nanti ada lagi gitu ya. Jadi nanti itu mungkin penjurusan di apa semester 4 semester 5. Jadi semester 2, 3, 4 masih umum. Nggak tahu lagi masing-masing kampus punya ini ya, punya kebijaksanaan. Ada yang baru 3 semester sudah penjurusan, ada yang nunggu 4 semester baru penjurusan itu ya. Jadi elektronya itu elektro umumnya ada di 4 semester biasanya itu, sisanya yang 4 lagi itu adalah penjurusan ya. Jadi siapin matematika, fisika, bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesiamu juga siapkan. Persiapan untuk ujian, berarti banyak-banyak membaca mulai sekarang ya. Nah, terima kasih Latif. Selanjutnya di sini ada Kori Nur Cahya. Silakan Kori. Hadir tuh Pak. Ya, Kori. Nah, lulus mau rencananya kemana Kori? Saya mau ikut les-les gitu Pak setelah lulus. Kenapa tidak dimulai dari sekarang saja? Untuk apa les tersebut? Masalahnya saya pengen les Inggris sih Pak. Jadi ya saya senang aja ngeliat orang Indonesia bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya kepengen aja. Oh gitu. Jadi rencana setelah lulus sebetulnya ini pastinya nggak cuma les, mungkin mau bekerja atau mau kuliah lagi perkiraan. Iya. Sehabis les nanti langsung nyari kerja Pak. Oh begitu, iya.
Berarti kalau seperti ini saya bisa menebak bahwa nanti rencana Polri adalah bekerja yang sifatnya umum ya, bukan teknik ya. Ya mungkin. Ya nggak apa-apa, namanya kerjaan ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, pekerjaan itu adalah rezeki, bukan cari teknik ya. Kalau misalkan tekniknya ya syukur kepake, tapi misalkan merasa diri ini merasa setelah lulus itu kok kayaknya kurang, nggak pede atau apa, yang penting kamu yang jalanin loh ya. Jadi harus pas. Mungkin bekerja bukan di bidang teknik, tapi di bidang yang lain nggak apa-apa. Yang penting itu sebuah rezeki yang harus diterima dan dijalankan ya. Nggak apa-apa. Semoga sukses dengan apa yang diciptakan Polri ya. Oke. Terima kasih Amin, Polri. Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Polri sudah. Kemudian saya panggil ini ada Pinky. Pinky. Iya Pak. Oke, rencana Pinky gimana nih Pinky setelah lulus? Rencana saya sih pengen kerja Pak. Kerja di mana? Rencana cita-citanya? Iya. Di PT ABC Pak. Mengapa? Apa yang kamu lihat dari PT ABC? Bentar, PT ABC ini ABC yang mana nih? ABC yang batu baterai ABC atau saya nggak tahu ya PT ABC. Yang mana? Yang di mana? Darmogot Pak. Oh, yang di Darmogot. Iya, saya pernah tahu. Yang di daerah Darmogot Pak. Iya. Rencana kerja di situ bidangnya apa nih kalau misalkan diterima dikerja di situ? Maintenance Pak. Oh, maintenance ya. Ya berarti mulai sekarang juga harus disiapin Iya Pak. bekalnya ya. Disiapin bekalnya untuk bidang tekniknya itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Winky. Iya Pak, sama-sama Pak. Endriawan. Halo Endriawan. Nah, Ya, ini Pak. Endriawan. Rencananya setelah lulus kemana Endri? Halo Pak, Setelah lulus kemana rencananya? mau masuk anggota Pak, masuk daftar TNI apa Polri? jadi anggota TNI apa Polri? anggota TNI. Oh, TNI. Angkatan Darat, Laut, Udara yang mana? TNI Pak. Darat sih udah daftar Pak. Oh, sudah daftar? Syukur alhamdulillah. Oke, nah kalau mau masuk TNI Polri, Udah. mulai sekarang udah nyicil nih atletiknya ya. Maraton, lari atau apa seperti itu. Sudah nyicil ya. Kemudian jaga kesehatan dan jangan sampai Iya Pak. selama proses kamu berlatih varises timbul di belakang kaki ya. Hati itu. Nah, kalau gitu kamu ya sama Iya, Pak. kalau buat saya karena kamu teknik. Sekarang untuk TNI Polri itu ada penjurusan loh, tes jurusan namanya. Tes jurusan. Kakak kelasnya yang kemarin itu ada tes jurusan elektro sesuai bidang ya. Sesuai bidang. Jadi nanti kamu persiapkan juga materi-materi belajar elektro kamu juga. Teori maupun praktek. Prakteknya apa? Prakteknya nyonder. Itu. Nah, itu. Nanti kamu juga harus tetap latihan itu. Iya Pak. Sekarang TNI Polri itu sudah terbuka dia. Asumsinya dia SMK itu betul-betul dimanfaatkan di bidang jurusan itu. Ya, kayak gitu. Nggak sekedar pasukan bawa senjata gitu ya. Pergi ke medan Iya, tempur ya, tapi ada ininya, ada skillnya juga sekarang ya. Ini sangat bagus ya sekarang ini TNI Polri ya. Dulu udah bagus, sekarang lebih ditingkatin ya. Oke, Endriawan, Iya Pak. sudah sukses jadi abdi negara ya. Iya Pak. Selanjutnya Makasih Pak. sama-sama. Ilham. Nah, ini. Ada Ilham Armawan. Ilham. Wes ya. Ini juragan ini, agan ini. Gimana Ilham? Setelah lulus mau kemana? Jangan bilang jadi juragan ya. Nah, ya gimana Ilham? Dan ke dunia tersistem. Ke dunia apa? Perfilman. Ilham mau kemana rencana? Mau terjun ke dunia mana? Sound system. Oh, suara. Oh, iya. Ya. Berarti kalau saya anggap bahwa Ilham ini rencana untuk usaha ya. Usaha di bidang sound system, begitu.
Oh begitu. Oh iya iya. Ya nggak semua harus bekerja ngikut orang atau ngikut perusahaan ya. Tapi bisa juga memulai wirausaha. Kalau memang rencana mulianya adalah wirausaha, ya nggak apa-apa ya. Sesuaikan dengan kita punya kemampuan dan keterampilan. Kebetulan Ilham sukanya dunia sound system atau dunia kuliner, ya nggak apa-apa. Ya itu adalah sebuah pencarian nafkah. Ya bukan sesuatu yang apa. Bisa jadi itu bisa lebih berhasil ya. Kayak gitu ya, semoga sukses dengan usahanya Ilham ya. Itu terima kasih Ilham. Selanjutnya ya ada juga Wijaya Rukmana, sudah kan tadi? Yuda belum Pak. Oh iya, Muhammad Yuda ya. Dapat aja ini ya, Ilham ya. Yuda, kemana Yud setelah lulus? Insya Allah saya mau ini Pak, daftar polisi. Oh daftar polisi. Wah, alumni kita banyak yang diterima di TNI maupun Polri ya. Berarti bisa tanya-tanya kakak kelasnya apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, sama juga seperti TNI ada tes jurusan ya. Nanti di mana tes jurusan itu akan menentukan juga pada saat penempatan di bidang itu ya. Walaupun nanti urut-urutannya mungkin kalau polisi pertama masuk itu sabaran. Sebentar. Nah tadi kita Yuda ya, Yuda keputus di Yuda, sayang banget gitu. Nah makanya kalau sudah ini kan udah kelihatan nih, kalau punya cita-cita maka perlu dipersiapkan terhadap cita-cita tersebut ya, walaupun itu sifatnya yang tidak memerlukan persiapan banyak. Nah, di situ kalian sudah tahu bahwa kalian ini setelah lulus punya cita-cita. Ya, jangan tidak ada cita-cita. Apa yang harus dikerjakan setelah lulus? Itu yang harus dipikirkan. Kayak tadi Kori tadi bicara, saya pingin les aja, suka melihat orang yang pakai bahasa Inggris. Loh, bisa jadi cita-cita kamu itu mengarahkan diri kamu untuk menjadi duta besar, misalkan kayak gitu ya, yang wajib menguasai bahasa Inggris untuk mewakili negeri ini ya. Jadi jangan remehkan atau rendahkan diri kamu. Kita memang lulus SLTA-nya itu SMK Teknik Elektro, tetapi kita punya cita-cita terhadap hidup kita. Nah maka jangan abaikan apa yang harus dipersiapkan. Seperti itu. Kayak sekarang ini sudah kelihatan bahwa kalian sudah punya cita-cita, maka melangkahlah ke cita-cita itu ya. Awalnya kelihatan mungkin sepele, kecil, tetapi itu bisa jadi luar biasa besar ya. Seperti para pimpinan-pimpinan kita, mereka orang biasa awalnya, tetapi menjadi sesuatu yang besar karena apa? Mereka berani bercita-cita besar kayak gitu ya. Tadi juga tuh kayak si Ilham, saya pengen terjun di dunia sound system ya. Kalau kita mikir itu salon sound system itu kesana kemari, kalau ada orang kondangan segala macam, mungkin kita nggak berpikir sepele kita seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu kalau dia jadi semacam event organizer untuk artis atau mungkin event organizer untuk kegiatan-kegiatan nasional. Nah kita nggak tahu itu ya. Semua pasti ada langkah dan jalan ya. Itu ada yang cita-cita cuma sepele, kepengen jadi karyawan di Gajah Tunggal, tapi suatu ketika nanti pada saat dia di Gajah Tunggal itu ternyata punya potensi lebih, sehingga pimpinan menempatkan dia nggak sebagai karyawan istilahnya nggak karyawan biasa lagi, jadi seorang pimpinan, jadi manajernya di sana. Nah itu bisa terjadi. Nah itu makanya tidak pernah atau jangan pernah berhenti untuk bercita-cita ya gitu. Ingat, kalian semua masih muda, jadi wajib memiliki keinginan ya.
Karena apa? Itu menentukan passion hidup kalian, ya, menentukan semangat dalam kehidupan. Jangan lupa anak cowok, ya, setelah ini kalian punya kehidupan pribadi, ya, dengan lawan jenis kalian. Jangan ada yang berpikir untuk single forever. Nggak usah mikir ke sana. Pak, sekarang saya belum dapat pacar, ini itu segala macam. Loh, jangan kayak gitu. Jodoh itu tidak ditentukan oleh lingkungan kecil, tetapi jodoh, namanya jodoh, itu bisa jadi lingkungan yang besar. Memang diawali yang terdekat, ya, gitu loh. Nah, cuman itu tadi, kalian sebagai pria, persiapkan diri kalian secara matang. Matang dalam artian minimal itu sikap kalian. Sikap diri, pemikiran yang dewasa, ya. Jangan lupa lawan jenis kita butuh pengayom, ya. Kalian itu rumah buat mereka, itu loh. Jadi harus bisa punya sikap, ya. Pimpin mereka sebelum memimpin anak istrimu, pimpinlah diri kamu sendiri mengarah ke cita-citamu. Anggaplah bahwa sekarang kamu lagi mendidik anak-anakmu, kayak gitu. Kamu lagi mendidik nih di usia. Mereka belum ada, Pak. Tapi sikap kamu ini akan menentukan darah dagingmu nantinya. Kayak gitu, ya. Tetap semangat, nggak pernah berpikir negatif atau berpikir pesimis terhadap sebuah keinginan. Tetap optimis, ya, seperti itu. Dan selalu waspada. Ingat, selalu waspada karena apa? Kita hidup, terkadang kita butuh pikiran negatif untuk memfilter. Ya, nggak selamanya orang itu baik di sekitar kita. Ada juga orang yang kurang baik segala macam. Maka kita harus proteksi diri kita dengan dengan kewaspadaan, ya, gitu. Ya, kita tahulah harus waspada seperti apa, ya, gitu. Ya, pikiran positif dan optimis terhadap cita-cita, tetapi tetap waspada, kayak gitu. Nah, kayak tadi itu ada TNI Polri. Persiapannya udah jelas, fisik, atletik, ya, secara umum. Kemudian untuk materi belajarnya gimana? Ya, kayak semacam matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kayak gitu pelajaran itu, ya, secara umum. Terus kedisiplinan dalam berpakaian dan berpenampilan. Ya, kalau sudah punya cita-cita, berarti kalau misalkan, Pak, saya mau bergerak di bidang seniman, ya, boleh rambut panjang segala macam, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya, Pak, saya rutinitas kayak reguler orang bekerja, maka sesuaikan penampilan, ya. Pakaiannya dirapikan, rambutnya dirapikan, ya, itu. Jadi menyesuaikan gitu loh. Jadi penampilan itu sesuai pada tempatnya, gitu. Oh, Pak, saya ingin jadi mahasiswa gini-gini. Nah, kalau mahasiswa, kalau saya bilang bebas rapi, kalau bisa dibilang gitu. Banyak yang panjang rambutnya diikat, ya. Pada saat masuk kuliah rambutnya diikat rapi, ya, gitu. Banyak, nggak out-outan, intinya itu sih, intinya itu. Gondrong boleh, tapi jangan out-outan, ya, gitu loh. Kesannya nggak kerawat gitu, dirapikan, gitu. Jadi berpenampilan pada tempatnya. Ya, kalau udah mau masuk TNI Polri, ya otomatis sikapnya ya sikap TNI Polri, cepat, rambutnya, fisiknya juga atletis, kayak gitu. Kalau kita masuk, Pak, seni tari atau seni, ya, banyak itu seni, ya. Ada juga yang jurusan lain yang mengarah ke seni, ya. Nah, itu. Jadi ya silahkan sesuaikan penampilan, itu aja pesan saya, gitu. Apalagi kalau sekarang udah punya cita-cita, berarti persiapan diperlukan, bukan ditinggalkan. Tingkatkan persiapan kalian. Persiapan yang utama dalam penyelesaian saat ini itu adalah ibadah kalian, ya, tingkatin ibadah, ya, hubungan vertikalnya yang ke atas, ya, tingkatin, karena punya cita-cita kan sekarang, minta. Sekarang ini ibarat kata ini kalau dalam satu pesawat kita sama-sama, ya, waktunya lulus, waktunya kalian harus terjun payung ke bawah menuju cita-cita tadi. Nggak mungkin ketemu satu titik yang sama, walaupun satu pesawat yang sama, kita satu pesawat sama-sama, tetapi pada saat kalian terjun nanti titiknya berbeda-beda, kok nggak ada yang sama, ya, walaupun mirip-mirip, ya, seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu saja. Nanti tugas saya di Google Classroom itu cuman berupa menjelaskan diri kalian setelah lulus seperti apa, ya. Kita tidak bicara teknik, tetapi kita berbicara selepas lulus sekolah, ya. Kalau minggu depan, ya, kita teknik lagi, ya, gitu. Untuk ini enggak, ya, kita refresh dulu.
kalian beri kesempatan untuk istirahat pikiran, tidak berpikir teknik, tetapi merencanakan pekerjaan di depan itu selepas lulus. Gitu. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Yuk, silakan. Nggak ada? Cukup ya? Berarti nanti rekamannya bisa kalian tonton ya. Nanti saya sampaikan kalau emang sudah saya selesaikan rekamannya. Nanti saya posting di YouTube sehingga menjadi refleksi diri. Artinya apa? Oh, introspeksi. Nanti pada saat saya sudah posting videonya, 10 tahun ke depan kalian melihat video itu lagi. Itu. Saya itu kepingin cuma les bahasa dan sambil bekerja. Ternyata sekarang tuh saya sudah menjadi duta besar untuk negara saya. Nah, ya, tadinya saya cuma pingin cita-cita masuk Polman, ya, ambil jurusan mekatronika. Ternyata sekarang saya sudah jadi dosen ya di situ. Nah, itu ya, itu cita-cita. Kemarin saya cuma berpikir untuk kepingin jadi karyawan PT Gajah Tunggal, ya, karyawan, operator atau apapun itu. Ternyata saya sekarang sudah jadi manajernya. Nah, ya. Itu ada refleksi atau kilas balik bahwa itulah di masa lalu dan masa depan sudah kalian sampaikan. Ingat, jangan lupa doanya dikuatin. Karena apa? Tanpa doa itu semua mustahil. Karena kita tidak bisa memandang ke depan, kita hanya tahu hari ini dan mengingat hari kemarin. Tetapi ke depan kita nggak tahu. Maka untuk merencanakan ke depan hari dimulai dari persiapan sekarang. Nggak pakai nunda. Mulai sekarang minimal mentalnya dulu. Mental kalian sudah bukan anak SMP, SD atau anak SMK ya. Anggaplah kalian akan menjelang kelulusan, maka siapin mental kalian. Ya, go ya. The show must go on. Ya. Nggak ada kata telat, nggak ada kata menyesal di belakang hari. Adanya pikir ke depan untuk cita-cita kalian. Ya. Maka gunakan teknologi dalam konsep-konsep kalian dalam berpikir, ya. Pak, saya mau ngambil jurusan teknologi pangan. Nggak apa-apa, Pak, saya mau ngambil jurusan itu. Kalian yang menjalani, kalian bertanggung jawab terhadap keputusan kalian. Maka dewasalah berpikir. Oke ya, saya rasa gitu aja. Nanti rekaman akan saya posting, saya kabarin kalian, ya. Karena memang tugas saya untuk video banyak banget, ya mohon maaf mungkin tertunda. Untuk pembahasan teknik kita ada pada minggu depan saja, ya. Minggu ini kita refreshkan pikiran kita, satukan visi misi kalian menuju cita-citanya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.